Biku Sangga yang kami muliakan, hadirin Bapak Ibu, Saudara, Saudari Sedama, pada malam purnama di bulan Juli, sudah masuk Agustus ya, yang mana biasanya Asada itu dirayakan pada bulan Juli, karena memang dalam setiap 3 tahun atau 4 tahun akan ada pergeseran penanggalan, tetapi nantinya kembali normal sama seperti Waisak. Tahun ini kita rayakan pada tanggal 4 Juni. Jadi nanti tahun depan sudah kembali ke Mei, karena dalam penanggalan lunar itu hitungannya 15 gelap, 15 terang, jadi 30. Tetapi Masehi ya terkadang 30, terkadang 31, sehingga dalam setahun itu bisa ya, penanggalan Masehi lebih 5 hari atau 6 hari, maka dalam 4 tahun itu bisa total jadi 1 bulan. Ya. Bapak Ibu, Saudara-saudara Sedama yang berbahagia, Asada atau asal hak secara umum ya, umat Buddha di seluruh dunia itu tahu bahwa di saat itulah ketika peristiwa Asada itu terjadi, guru junjungan kita Sang Buddha membabarkan Dhamma yang pertama kali, atau yang kita kenal dengan istilah Dhammacakka Pawatana Sutta. Dan pada saat itu juga Sangga, Arya Sangga terbentuk dengan pencapaian dari kondanya sebagai seorang Sotapanna. Sebagaimana kita ketahui bahwa Sang Buddha, seorang Sama Sambuddha, itu akan membabarkan Dhamma apabila 2 alasan itu sudah terpenuh. Yang pertama tentu dari dalam diri Sang Buddha itu sendiri, yang berhubungan dengan sifat mulia seorang Sama Sambuddha, itu yang umum kita ketahui dari 9 yang ada di Buddha Nusati itu, ya, kalau disingkat itu tinggal 3, yaitu Maha Parisudhi, ya, kesempurnaan dari kesucian, kemudian kesempurnaan dari kebijaksanaan, yaitu Maha Panya, kemudian Maha Karuna. Nah, oleh faktor Maha Karuna inilah yang menjadi penentu bahwa seorang Buddha dengan setelah melakukan perenungan bahwa di dalam setiap individu dari makhluk yang ada di semesta ini, itu diibaratkan seperti 4 kelompok terati itu. Tetapi walaupun ini ada, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, seorang Sama Sambuddha, seorang Buddha, itu tidak akan membabarkan Dhamma kalau tidak atau belum ada permohonan. Maka kenapa ketika Sang Buddha di awal
yaitu setelah 7 minggu belum membabarkan dhamma. Sesungguhnya menunggu Brahma Sampati, yang mana Brahma Sampati ini pada kelahiran lampu memang dia bertekad untuk menjadi orang pertama yang memohon pembabaran dhamma kepada Sang Buddha. Dikisahkan pada kelahiran lampu beliau adalah seorang tera. Ya, tera itu panggilan bagi seorang sesepuh. Ya, tera itu artinya sesepuh. Dia mampu mencapai tingkat ketenangan pikiran atau jhana, ya, tingkat tinggi. Tetapi kalau kelahiran beliau dari pencapaian jana-jana tingkat tinggi, misalnya arupa jana, ini akan menyebabkan beliau terlahir di alam arupa Brahma. Sehingga kalau lahir di alam arupa Brahma, secara otomatis sudah tidak memiliki jasmani, hanya batin. Maka beliau memilih, ya, hanya mencapai tingkat jana pertama. Sehingga ketika dalam kondisi pencapaian jana, nah, ingat kalau seseorang itu dalam meditasi mencapai tingkat ketenangan atau pencapaian jana, itu pasti akan lahirnya ke alam-alam Brahma. Ini belum artinya orang itu merealisasi kesucian, ya. Baru selevel pencapaian jana. Maka sang tera ini dia hanya cukup pada pencapaian jana tingkat pertama sehingga dia terlahir di alam Mahabrahma. Artinya masih memiliki fisik, masih memiliki jasmani. Nah, kalau sudah bilang arupa Brahma, arupa tidak ada rupa, ya berarti Brahma tanpa bentuk, hanya batin. Kalau rupa Brahma masih memiliki bentuk. Jadi sang tera ini lahir di alam Mahabrahma. Maka diberi nama seperti yang sering kita dengar, Brahma Sahampati. Jadi ketika mengetahui bahwa Sang Buddha sedang melakukan perenungan bahwa umat manusia makhluk hidup ini apakah mampu untuk mencerna, memahami dhamma yang begitu dalam. Brahma Sampati itu sekilat seperti orang melipat tangan setelah mengatakan nasati wa taboloko, winasati wa taboloko. Ini dunia akan hancur, dunia akan binasa kalau Buddha tidak membabarkan dhamma. Maka sekilat seperti orang melipat tangan, beliau muncul di hadapan Sang Buddha dan memohon Sang Buddha untuk membabarkan dhamma. Artinya dua hal sudah terpenuh. Maka orang yang dituju untuk pertama-tama mendengarkan khotbah beliau itu adalah dua orang petapa yang ketika beliau, Pangeran Siddhartha, belum merealisasi kebuddhaan, pernah berguru, yaitu Alarakalama dan Udaka Ramaputta. Tetapi kedua orang ini sudah meninggal, sudah wafat. Sehingga tertuju kepada 5 petapa Pancawagi, yang notabene adalah orang-orang yang sebelumnya pernah bersama-sama bertapa selama 6 tahun di hutan Huruela, yaitu Asaji, kemudian Wapa, Kondanya,
Badia dan Mahanama. Dan di situ ada seorang Brahmana muda yang bernama Kondanya. Dalam pemikiran kelima orang petapa atau Pancawagi ini, bahwa pangeran itu pasti akan merealisasi pencapaian kebudaan dengan cara menyiksa diri. Maka ketika tahu Pangeran Siddhartha meninggalkan istana di usia 29 tahun, kelima petapa atau Pancawagi ini mengikuti kemana Pangeran Siddhartha pergi. Dan akhirnya bersama-sama melakukan pertapaan di hutan Huruwela. Karena yakin bahwa Pangeran Siddhartha itu akan menjadi Buddha dengan cara praktik keras menyiksa diri ini. Ketika Pangeran Siddhartha meninggalkan cara-cara praktik keras menyiksa diri, itu kelima petapa ini menjadi sangat marah dan emosi, benci dengan Pangeran Siddhartha, sehingga meninggalkan Pangeran Siddhartha dengan kondisi yang sangat lemah. Jadi ketika Pangeran Siddhartha bahkan sampai pingsan, itu mereka bergembira. Artinya mereka percaya bahwa tidak lama lagi Pangeran Siddhartha ini akan pasti menjadi Buddha. Tetapi ketika ada seorang pengembala kambing memberikan susu, diberikan kepada Pangeran Siddhartha, Pangeran Siddhartha kembali memiliki energi, tenaga, dan meninggalkan cara praktik yang ekstrim ini. Nah, dari situ awal kelima petapa Pancawagi ini meninggalkan Pangeran Siddhartha dan mereka menuju Varanasi yang jaraknya sekitar 380 km dari Bodh Gaya. Nah, setelah memutuskan, Sang Buddha memutuskan untuk membabarkan Dhamma kepada Pancawagi, 5 orang petapa ini. Sang Buddha melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Nah, ingat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tidak semua Buddha itu dalam menuju tempat di mana beliau membabarkan Dhamma berjalan kaki. Ada yang dengan kemampuan batin beliau berjalan di atas udara. Namun Sang Buddha berjalan kaki. Nah, Sang Buddha tiba di Varanasi atau Varanasi, itu sama, Taman Rusa Isipatana, itu dikisahkan tanggal 14 sore saat Capsi, kemarin, kalau sekarang kan Capgo Purnama. Karena apa? Dibutuhkan waktu untuk meyakinkan kelima apa ini untuk siap mendengarkan Dhamma yang akan dibabarkan oleh Sang Buddha. Yang pada akhirnya kelima orang petapa ini menerima. Disitulah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Sang Buddha mulai membabarkan Dhamma. Tadi sudah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian baca. Beliau mengawali khotbahnya dengan mengatakan, Due me bikawe anta pabajite nak sewitaba. Duhe para petapa, dua hal ekstrim yang harus dihindari oleh seseorang yang telah menjadi seorang petapa. Yo cayang kama suka lika nuyogo hino gamo putu janiko anario anak tasan itu.
Yang pertama adalah hal ekstrim berupa menuruti keinginan nafsu. Ya, jadi menuruti keinginan nafsu indria. Kenapa hal ini harus dihindari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Sang Buddha pertegas dengan istilah hinogamo putu janiko anario anatasanhito. Ada 5 poin yang menjadikan menuruti hawa nafsu keinginan indria itu tidak mesti dilakukan. Tidak semestinya dilakukan oleh seorang pabajita. Yang pertama adalah hino, yang artinya rendah. Sesuatu yang rendah, hina. Kemudian gamo, kasar. Sesuatu yang tidak pantas. Ya. Kemudian putu janiko. Nah, kita sering mendengar istilah putu jana. Ya, seseorang yang belum merealisasi kesucian karena masih sebagai seorang putu jana. Kilesa yang tebal. Menjadi ciri karakter orang yang memiliki kilesa yang tebal. Ya, hinogamo putu janiko anario, tidak arya, tidak mulia. Kemudian anatasanhito, tidak bermanfaat. Ini menjadi alasan kenapa menuruti keinginan hawa nafsu itu harus dihindari. Itu poin pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kemudian poin kedua adalah yo cayang ata kila mata nuyogu. Melakukan penyiksaan diri. Kenapa ini harus dihindari? Karena yo cayang ata kila mata nuyogo duku anario anatasanhito. Karena 3 alasan. Yang pertama duko, duka. Merupakan penderitaan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian bisa bayangkan. Ya, tidak makan sehari mungkin kita bisa tahan. Tidak makan 2 hari mungkin kita masih tahan. Ya. Pangeran Siddhartha itu melakukan tapa yang begitu keras dengan sampai-sampai ya, beliau tidak memakan apapun dan bahkan sambil menahan ya, lidah di langit-langit beliau ya, sampai pada akhirnya kurus ya. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian pergi ke Uruwela sana, itu di dalam gua itu ada rupang yang menggambarkan kondisi fisik Pangeran Siddhartha pada saat melakukan tapa keras ini. Jadi penderitaan yang sangat luar biasa. Duku. Kemudian anario, tidak arya, tidak mulia, dan anatasanhito, tidak bermanfaat. Ini adalah 2 hal ekstrim yang harus dihindari dengan alasan-alasan tadi sebagai seorang pabajita. Kemudian Sang Buddha mempertegas dan memberikan solusi. Dengan mengatakan ETT BKW ubo ante anupagama majima patipada tata gadena abi sambuddha
caku karani, nyoana karani, upasamaya, abinyaya, sambodaya, nibanaya, sangwatati. Jalan tengah yang telah diselami dengan sempurna oleh Sang Tathagata yang membawa pada caku karani, pencapaian mata batin, ya, nyana karani, pengetahuan, ya, upasamaya, ya, ketenangan batin, abinyaya, kekuatan batin luar biasa, sambodaya, penerangan agung, dan nibanaya, tercapainya nibana. Lalu Sang Buddha bertanya kepada Pancawagi, kata masa ca bikawe majima patipada tata gatena abisambuddha caku karani nyana karani upasamaya abinyaya sambodaya nibanaya sangwatati. Duhe para petapa, apakah jalan tengah yang telah diselami dengan sempurna oleh Sang Tathagata yang membawa pada pencapaian mata batin, pengetahuan, ketenangan batin, kekuatan batin luar biasa, penerangan agung, dan nibana itu? Ya. Ayam mewa aryo atangigo mago seya ditang sama ditik sama sangkapo sama waca sama kamanto sama ajiwo sama wayamo sama sati sama samadhi. Tidak lain dan tidak bukan adalah jalan Arya, jalan tengah berunsur 8 yang terdiri dari pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Inilah jalan tengah yang membawa pada pencapaian mata batin, ya, pengetahuan, ketenangan, kekuatan batin luar biasa, penerangan agung, dan nibana itu sendiri. Jadi Dhammacakka Pawatana Sutta ini sesungguhnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita telaah lagi ke dalam sutta-sutta berikutnya yang dibabarkan oleh Sang Buddha seperti Owada Patimokkha, itu ada juga di dalam jalan tengah berunsur 8 itu sendiri. Barulah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian setelah Sang Buddha menyela tentang 2 praktik ekstrim keras yang tidak Arya, yang tidak bermanfaat, ya, yang hino gamo putu janiko anario anatasanito, yang duko anario anatasanito, itu sudah disela oleh Sang Buddha, tidak pantas seorang pabajita lakukan. Beliau memberikan solusi, beliau membabarkan jalan yang mesti dipraktikkan oleh seorang pabajita, yaitu poinnya ada pada jalan Arya, ya, yang berunsur 8 itu. Barulah kemudian Sang Buddha membabarkan tentang kebenaran dari duka itu sendiri, ya. Duka samudayo, sebab duka, duka nirodo, terhentinya duka, dan duka niroda gamini patipada, jalan
menuju terhentinya duka. Kenapa penting Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk dipahami akan kebenaran daripada duka, duka samudayo, duka nirudo, dan duka niroda gamini patipada. Karena Sang Buddha katakan bahwa ewanti pariwatang dua dasa karang. Bahwa tanpa beliau menembus 4 kebenaran Arya yang terdiri dari 3 tahap dan 12 ciri, ya, ewanti pariwatang, 3 tahap, 2 dasa karang, 12 ciri, maka tidak sepenuhnya beliau dikatakan telah merealisasi penerangan agung sebagai seorang sama Sang Buddha. Maka di dalam 4 kebenaran Arya, yang pertama-tama itu berbicara tentang kebenaran dari duka itu sendiri. Ya. Bahwa kebenaran dari duka, duka Arya Sacani, yaitu jatipi duka, jarapi duka, maranampi duka, soka paridewa duka, dumana supaya sapi duka. Apiyehi sampayogo duko, piyehi bipayogo duko, yang picang nak labanti tampi dukang, sangkite nak pancupadana kanda duka. Apa yang dimaksud sebagai kebenaran daripada duka? Yaitu kelahiran adalah duka. Usia tua adalah duka. Kematian adalah duka. Ratap tangis, penderitaan batin, kesedihan, kepedihan adalah duka. Berkumpul dengan yang dibenci adalah duka. Berpisah dari apa yang dicintai dan tidak mendapatkan apa yang diinginkan adalah duka. Singkatnya, 5 kelompok kanda itu adalah duka. Lalu apa tindakan kita Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dalam menghadapi duka itu sendiri? Ya. Tadi dijelaskan bahwa ewanti pariwatang, 3 tahap. Tahap yang pertama itu adalah kebenaran tentang itu sendiri, duka Arya Sacani. Kemudian poin kedua adalah parinyaya. Harus memahami, harus menyadari inilah duka. Kalau kita tidak memahami ini merupakan bentuk daripada duka, repotnya kita tidak akan berusaha untuk belajar keluar daripada duka itu sendiri. Artinya kalau kita tidak menyadari diri kita mengalami penderitaan, kita tidak akan berusaha untuk membebaskan diri kita dari penderitaan. Maka harus dipahami parinyaya. Dan yang ketiga, parinyata, telah diselami, telah dipahami. Siapa? Oleh Sang Buddha sendiri. Jadi mereka-mereka yang telah mampu merealisasi tingkat kesucian
mereka memahami, mereka sepenuhnya menyelami dan menyadari. Jadi tugas kita Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dalam menerima, dalam menghadapi penderitaan itu adalah memahami inilah penderitaan, menyadari inilah penderitaan. Itu saja. Sama seperti ibarat kita mengalami usia tua. Apakah mampu kita menghindari usia tua? Dengan kita tidak menerima, kita mengalami usia tua, lantas usia tua itu tidak terjadi. Sama aja dengan kita melawan daripada hukum alam, hukum alami. Jadi kalau kita menyadari bahwa usia tua itu merupakan satu hal yang wajar, yang normal saja. Ini yang akan membuat kita tidak dibawa menderita oleh proses penuaan itu, walaupun pada prinsipnya itu terjadi. Ini poin pertama tentang kebenaran Arya tentang duka. Kemudian yang kedua, duka samudayo, Arya sacang. Kebenaran Arya tentang sebab duka. Dijelaskan ada 3, yaitu kama tanha, bawa tanha, dan wibawa tanha. Keinginan terhadap nafsu-nafsu indria, kama tanha, yang menjadi sebab daripada duka, penderitaan. Kemudian yang kedua, keinginan atau ketagihan akan penjelmaan. Ingin menjadi ini, ingin menjadi itu. Kemelekatan terhadap penjelmaan. Kemudian yang ketiga adalah wibawa tanha. Kemelekatan atau ketagihan akan pemusnahan diri. Ini adalah 3 penyebab daripada duka yang merupakan duka samudayo Arya saca. Apa menjadi tindakan kita terhadap poin ini? Yang pertama adalah pahatabah, yaitu menghindari. Harus dihindari ketiga hal ini. Barulah Anda bisa membebaskan diri dari penderitaan. Jadi biang kerok, biang keladinya adalah 3 hal ini. Kama tanha, bawa tanha, dan wibawa tanha. Ya. Dan Sang Buddha pertegas lagi bahwa 3 hal yang menjadi sebab duka ini, duka samudayo, ini telah dihindari. Telah beliau hindari. Telah beliau singkirkan. Dengan demikian, ketika seseorang telah mampu menghindarkan diri dari 3 hal yang menjadi sebab duka, secara otomatis kebenaran Arya yang ketiga, yaitu duka nirodo Arya sacang, itu akan terrealisasi, akan tercapai. Maka kebenaran Arya yang ketiga, yaitu duka
Nirodo Arya Sacang adalah terputusnya secara total semua nafsu-nafsu keinginan. Lenyapnya semua bentuk daripada keinginan. Artinya tercapainya nibbana itu sendiri. Ini yang harus dicapai dan telah dicapai. Telah direalisasi. Ya. Pahina, ya. Yang artinya telah dicapai, telah direalisasi. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah poin dari 4 kebenaran Arya yang keempat, yaitu dukkha nirodha gamini patipada Arya Saca. Kebenaran Arya tentang jalan menuju terhentinya dukkha. Ini harus dikembangkan. Ya, harus dikembangkan. Bawitaba, dan telah dikembangkan bawita. Apa yang merupakan kebenaran dari jalan menuju terhentinya dukkha? Ya, itu tadi tidak lain dan tidak bukan adalah pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi ketika para dewa, baik yang ada di bumi, baik alam-alam dewa, tingkat rendah, tingkat tinggi, ataupun Brahma berseru bahwa di Varanasi, di Taman Rusa Isipatana Migedaya, Sang Buddha telah memutar roda dhamma yang tidak bisa dihentikan oleh Samana, Brahmana, Mara dan Brahma, dan bahkan semua makhluk tidak mampu menghentikannya. Dan pada saat itu juga Kondanya memperoleh mata batin, menjadi seorang Sotapanna. Ya, jadi hanya Kondanya yang pada malam Asada itu yang mampu merealisasi tingkat kesucian Sotapanna, seorang diri. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Karena dalam kehidupan lampau, Brahmana Kondanya ini memang telah beraditana. Bahwa dia bertekad agar supaya ketika Buddha Sakyamuni muncul ke dunia, dia adalah orang pertama yang mampu menembus Dhamma. Namun pada hari-hari keesokan harinya, 4 Pancawagi sisanya itu masing-masing mampu mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Ya. Jadi tepat pada saat hari kelima setelah purnama di bulan Asada, itu Sang Buddha membabarkan sutta yang bernama Anatta Lakkhana Sutta, dan pada akhir daripada pembabaran sutta Anatta Lakkhana Sutta inilah Pancawagi semua bersama-sama mampu merealisasi tingkat kesucian arahat. Namun bagaimanapun Bapak Ibu saudara-saudara sekalian,
Dhammacakkappawatana Sutta merefleksikan ya, bagi generasi dari generasi awal sampai sekarang merupakan titik awal ya, dari ajaran yang diajarkan oleh guru junjungan kita Sang Buddha. Maka kenapa hari ini sangat penting? Asada ini sangat penting. Dan di situ juga Triratna sempurna terbentuk. Kita sebagai umat Buddha tentu harus bersyukur karena kita memiliki timbunan karma baik yang cukup sehingga kita masih bisa ya, mempelajari, masih bisa mengenal ajaran Buddha Dhamma. Ini yang selalu saya tekankan, baik kepada anak-anak sampai ke orang dewasa, orang tua, akan arti penting sebuah keyakinan yang teguh terhadap Buddha Dhamma. Karena sebuah keyakinan itu tidak akan bisa tumbuh berkembang dengan kokoh kalau tidak dibarengi dengan pengetahuan yang cukup. Kalau kita berbicara tentang jalan tengah atau jalan Arya yang berunsur 8. Poin pertama itu samaditi, pandangan benar. Baru pikiran benar sama sangkapo, baru ucapan benar, baru perbuatan benar, baru mata pencarian benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Ini sangat penting Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Maka kenapa berbeda dengan konsep yang banyak orang pahami tentang pandangan? Begitu penting. Kalau seseorang tidak cukup memiliki pandangan benar dalam kesehariannya, bahkan walaupun sesuatu itu nampaknya sebuah perbuatan baik, itu bisa jadi tidak baik manfaatnya. Coba Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam melakukan berdana saja, memberi saja, itu bentuknya mungkin sama-sama memberi. Tapi ada satu orang yang melakukan itu untuk menyogok misalnya, itu juga memberi. Itu sudah didasari oleh pandangan yang tidak tepat, yang keliru. Apalagi kalau itu berupa bentuk pemberian itu adalah sajian. Anda berdana 1 mangkok nasi tujuannya untuk memberi sajian agar supaya tidak dikutuk oleh dewa ini, dewa itu. Berbeda manfaatnya ketika Anda berdana memberi itu dengan tujuan untuk mengikis kekotoran batin yang berupa kekikiran, kemudian mengurangi, mengikis kemelekatan, ketamakan, keserakahan. Dan memang melakukan itu atas dasar memang perbuatan dana itu adalah satu hal yang baik. Ini kan sama, bentuknya memberi juga, tapi satu
sebagai bentuk daripada sajian. Yang dituju adalah makhluk-makhluk, bahkan mungkin hantu dan sebagainya, agar supaya diberikan rezeki ini dan itu. Sama-sama memberi, sama-sama bentuknya, barangnya sama, tapi ketika itu didasari oleh pandangan yang keliru, manfaatnya totali berbeda. Inilah pentingnya sebuah pandangan benar. Dan banyak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, lini segi hidup kita di dalam keseharian ini terkadang kita bertindak itu atas dasar pandangan yang keliru. Maka kenapa di dalam Ratana Sutta bait ke-10 dikatakan cak cabit sanyaya ababo katung, yang kalau secara keseluruhan sairnya dijelaskan seseorang yang telah melenyapkan 3 belenggu, yaitu Sakayaditi, Wicikica, Silabata Paramasa, artinya Sotapana, ya. Dia tidak akan terjerumus ke 4 alam penderitaan. Kemudian itu tadi, dia tidak akan melakukan 6 perbuatan buruk yang berat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kebanyakan taunya 5 perbuatan buruk yang berat, yang mengakibatkan kelahiran di alam neraka awici. Apa saja 5 itu? Membunuh ibu, membunuh ayah, membunuh seorang arahat, melukai sang Buddha, memecah belah sangga atau sangga beda. Ya. Yang ke-6 itu apa? Di dalam Ratana Sutta itu tidak dijelaskan, tapi dikatakan ya, tidak melakukan 6 perbuatan buruk yang berat. Jadi seorang yang sudah merealisasi pencapaian Sotapana, artinya yang sudah mengikis 3 belenggu, yaitu Sakayaditi, Wicikica, Silabata Paramasa. Ya. Sakayaditi itu kepercayaan atau keyakinan tentang adanya diri yang kekal. Wicikica, ragu-raguan. Silabata Paramasa, kepercayaan tentang ritual, tahyul. Seperti tadi itu, ya, yang sudah Bante katakan. Ritual-ritual sajian ini itu Silabata Paramasa. Umat Buddha itu harus hindari. Kalau tidak, semakin tebal keserakahannya. Pandangannya keliru. Jadi seorang yang telah mampu mengikis total 3 belenggu ini pasti tidak akan terjerumus ke 4 alam penderitaan, alam asura, alam peta, alam binatang, ya, tiracana, dan alam neraka. Kemudian tidak juga, ya, tidak akan melakukan 6 perbuatan buruk yang berat. Yang ke-6 itu adalah apa? Meninggalkan Buddha, Dhamma, dan Sangga. Nah, jelas kan? Kenapa meninggalkan Buddha, Dhamma, dan Sangga dikatakan sebagai salah satu bentuk daripada 6 perbuatan buruk yang berat? Larinya ke samaditi tadi. Ini yang membawa seseorang pada pandangan salah, micaditi. Kalau sudah pandangannya keliru, sudah memiliki micaditi, tidak akan meyakini hukum karma. Tidak akan meyakini kebenaran sebagai kebenaran dan ketidakbenaran sebagai ketidakbenaran. Bahaya.
Maka kenapa Bante itu selalu menekankan kepada ibu bapak, saudara-saudara sekalian, anak-anak itu sejak kecil dididik untuk mengenal Buddha Dhamma, mengenal ajaran yang sudah kita warisi, yang sudah kita anut. Kenapa? Hubungannya nanti tentang pandangan benar tadi. Kalau sudah sejak kecil dicokoi pandangan-pandangan yang keliru, yang notabene di usia-usia PAUD, TK, SD itu masih polos. Anak-anak itu masih sangat polos, apa yang diinput itulah yang dijadikan sebagai pertimbangan di dalam berbuat. Itulah yang digunakan jadi patokan di dalam bertindak. Jangan anggap remeh Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Karena zaman sekarang tidak sama dengan zaman ketika kita masih SD, TK. Bante, saya dulu juga enggak belajar agama Buddha, tapi sekarang saya tetap sebagai penganut Buddha. Zamannya Bapak Ibu dengan zamannya anak-anak sekarang berbeda. Dan masing-masing orang itu memiliki timbunan karma yang berbeda-beda. Siapa yang tahu kalau ini timbunan karma masa lampaunya cukup untuk bisa menopang dirinya untuk bisa bertahan mengenal Buddha Dhamma. Kalau keyakinannya tidak cukup mungkin ya akan sangat rapuh. Jadi karena pandangan keliru, pandangan salah, micca ditthi itu bisa mengarah karena pandangan salah atau micca ditthi itu bisa mengarahkan seseorang terjerumus pada alam-alam penderitaan. Nah, begitu pentingnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sehingga kita mau tidak mau harus lebih berhati-hati. Harus lebih berhati. Ini enggak direstui untuk ceramah ini. Udah 3 mikrofon loh. Ya. Jadi harus kita bijak-bijak dalam mendidik anak agar supaya tidak hilang kesempatan dia untuk memahami akan begitu pentingnya Buddha Sasana, ajaran Buddha Dhamma ini. Karena tidak gampang untuk bisa lahir sebagai seorang manusia, tidak gampang untuk bisa lahir mengenal ajaran Buddha Dhamma. Sudah kita lahir sebagai seorang penganut Buddha, itu satu berkah. Harusnya kita juga mewariskan apa yang menjadi pemahaman benar yang sudah kita pelajari kepada cucu kita, sehingga mereka juga turut mendapatkan berkah dalam hidup ini. Memang kita selalu berbicara, masing-masing anak itu berhak untuk menentukan pilihannya sendiri. Itu benar. Tetapi kita sebagai orang tua tentu tidak ingin juga menjerumuskan mereka ke pemahaman-pemahaman yang justru membawa mereka pada penderitaan, bukan hanya saja di kelahiran ini, tetapi berefek kepada kelahiran-kelahiran berikutnya. Tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai orang yang lebih duluan lahir. Oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pengetahuan yang cukup tentang sebuah keyakinan terhadap Buddha Dhamma itu mutlak harus kita miliki. Sehingga dengan demikian keyakinan kita tidak rapuh. Sehingga dengan demikian keyakinan kita tidak goyang. Ketika ketemu jodoh, ya,
Kita selalu bilang jodoh beda agama, pasangan beda agama. Enggak akan terjadi yang namanya jodoh kalau Anda itu tidak menjalin relasi. Semua karena relasi, semua karena ada interaksi, karma. Relasi itu adalah karma. Tindakan apa yang menjadikan Anda dekat dengan dia itu ya karma, perbuatan itu sendiri. Ya kalau tidak cukup kokoh keyakinannya karena takut nanti dibilang ketuaan, jomblo, nggak peduli dengan agamanya, ngorbankan agamanya, ini bodoh namanya. Kenapa? Karena Anda bisa bayangkan, untuk bisa ketemu dengan Buddha Dhamma itu begitu sulit, sudah ketemu ditinggal. Otomatis kelahiran akan datang itu tambah sulit lagi untuk bisa ketemu. Kenapa begitu pentingnya? Saya pertegas lagi, kenapa begitu pentingnya di dalam kehidupan ini kita mesti mengenal ajaran Buddha Dhamma. Karena hanya satu-satunya jalan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang mampu mengikis, melenyapkan penderitaan. Hanya dengan praktik jalan tengah berunsur 8. Lalu bagaimana dengan ajaran-ajaran yang lain, Bante? Kalau sebatas kelahiran-kelahiran di alam-alam surga tingkat rendah, misalnya alam dewa, itu bisa-bisa saja seseorang yang tidak meyakini Buddha Dhamma terlahir di sana. Tetapi alam-alam itu sekalipun sifatnya tidak kekal, tidak abadi, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jadi akan terus secara menerus mengalami tumimbal lahir kalau tidak mampu merealisasi kesucian itu sendiri. Jadi hanya dengan praktik jalan tengah berunsur 8, pencapaian kesucian, apakah itu dari Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat bisa direalisasi. Tidak dengan cara yang Anda bisa temukan dalam ajaran-ajaran lain. Ajaran Buddha Dhamma, yaitu jalan tengah berunsur 8 yang tadi itu. Ya, pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, ya, daya upaya. Ini Bante Dhammaguno ketawa-ketawa dari sebelah saya. Dia biasa yang ngurus ya sound system. Oke ya. Jadi saya rasa itu saja ya. Benar-benar ya, itu saja yang dapat saya sampaikan karena kita juga ada pradaksina. Kebetulan cuaca juga mendukung, kita ada pradaksina. Semoga apa yang sudah Bante sampaikan dapat memberikan satu motivasi bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk tetap ya bagaimana menumbuh kembangkan keyakinan agar semakin teguh ya, karena ini adalah satu modal yang sangat besar sekali bagi kita untuk secara terus-menerus bisa mengenal ajaran Buddha Dhamma, bukan hanya di kelahiran ini tetapi juga kelahiran-kelahiran berikutnya. Semoga berkah kesehatan, umur panjang, kebahagiaan, dan apapun yang menjadi harapan dan cita-cita Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, asal harapan dan cita-cita itu baik selaras dengan nilai-nilai Buddha Dhamma, semoga tercapai. Sabesata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu.